Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar online pada perkuliahan micro teaching. Mata kuliah micro teaching ini sebelumnya bisa diadakan di kelas langsung dan dilihat oleh teman-teman kuliah dan juga dosennya. Kemungkinan semester ini kita belajarnya online, jadi proses review itu saya lihat di semua di classroom, kemudian saya lihat di video YouTube, kemudian setelah itu akan saya nilai. Jadi saat ini saya mencoba mereact ya, apakah RPS yang dibuat oleh mahasiswa itu sesuai dengan kegiatan mereka saat di kelas gitu ya. Jadi apakah RPS ini sesuai dengan aktualisasi dari video-video yang telah dibuat di YouTube. Pada simulasi ini yang pertama itu yang saya mau nilai itu Anggi Parwati. Ya, di Anggi Parwati ini videonya beberapa udah saya lihat. Hanya saja ini sekarang nih saya skip aja supaya semuanya bisa dinilai gitu ya. Kemudian RPP-nya saya lihat. Nah, di sini RPP harapan saya itu diseragamkan untuk keseluruhan kelas yang ada. Jadi di grup itu kalian bisa share tentang RPS, kemudian bagaimana menyeragamkan RPS itu. Jadi pada nanti selesai perkuliahan ini kita punya satu bundle itu RPS yang seragam gitu ya. Jadi dikumpulkan, jadi dia akan seragam. Ini Anggi Purwati sekolah sudah oke, SMK ya, di SMK 1 Singkil Utara. Di sini saya lihat dulu kegiatannya. Jadi yang pertama itu adalah menanyakan kabar peserta didik. Saya lihat dulu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, guru ataupun apa? Oh, Baik, seragamnya bagus, pakaiannya ya. Pertama, Sesuai. kita sebelumnya harus berdoa dulu kepada Allah supaya dimudahkan segala urusannya. Oke. Di sini sudah dilakukan ya, guru menanyakan kabar peserta didik, kemudian membaca doa saat pelajaran dimulai, kemudian guru mengabsen peserta didik. Saya lihat dulu. Di sini ketua kelasnya? Ya. Oh ya udah. Siapa namanya? Rizka. Coba pimpin doanya kita untuk semua ya. Doa. Materi hari ini Ibu nggak ada materi hari ini pada semuanya. Dari kampus UIN Arandiri di sini untuk belajar ingin menjadi seorang guru. Nama Ibu Anggi Parwati. Ibu kuliah. Perkenalan diri ya. Oke, baik Anggi, ini nanti dibuat juga ya perkenalan. Kalau misalnya ini pada mata pelajaran ini adalah pertemuan pertama, di sini juga ditulis ya introduction dari gurunya. Nah, di sini kan dibuat mengabsen peserta didik. Nah, jadi saya nggak lihat di situ. Dari UIN jurusan kenal kalian. Alangkah baiknya kita kenalan dulu karena kenal maka sayang tak saling dulu ya. Ibu boleh dulu nih. Yang namanya Rizka ini, aduh. Oke, ini absensi udah ya. Ini bagian juga absensi. Guru mengajukan pertanyaan mengenai pelajaran sebelumnya. Nah, ini tadi pelajarannya itu pelajaran ini ya, perkenalan. Kan belum ada pembelajaran sebelumnya gitu. Jadi harap dicek lagi gitu. Dari Singkil sekarang kan udah Ini introduction aja ya, introduction. Sudah
Oke, ya. Di sini saya tidak melihat semua kegiatan ya, tentang misalnya guru merangsang pertanyaan tentang animasi itu karena perkenalan. Tetap kita bikin di sini perkenalannya apa, kemudian ditulis juga. Jadi jangan semua habis waktu untuk perkenalan. Jangan sampai kayak di kampus. Ketika saya perkenalan diri juga gitu, habis 3 SKS hanya untuk memperkenalkan diri. Ya, misalnya kuliahnya di luar negeri lah, pengalaman di luar negeri, kemudian perkenalan gitu. Nah, jadi harapannya nanti RPS-nya untuk pertemuan pertama ini itu dibuat sesuai dengan kegiatannya. Gitu ya Anggi ya. Selebihnya ini saya belum bisa ini merevisi. Kalaupun nanti membuat simulasi berikutnya, harap semuanya disamakan. Ya, kegiatan yang pembelajaran ini itu semua sama. Jadi tali merahnya itu jelas. Ya, oke, next saya mau lihat Dewi Maulidar. Ini saya suka juga nih. Kalau misalnya kita tulis di sini sesuai dengan kegiatan pembelajarannya juga bagus. Jadi sepertinya ini bagus juga nih ya. Mungkin teman-teman kuliah yang lain juga bisa menuliskan. Misalnya begini, kita mau ngapain di kegiatan, misalnya sistem pembuka, salam pembuka, kemudian berdoa dan memulai pelajaran. Nah, itu ditulis juga di sini di keterangan videonya. Jadi kelihatan seperti itu ya. Jadi saya cukup good idea ini kayaknya dilihat dari sisi ini ya. Oke, di sini tadi doa sudah, kemudian kondisi tempat ya. Oke, udah masuk ke materi. Di sini tidak menjelaskan menyampaikan tujuan pembelajaran, mungkin saya terlupa atau saya skip ya. Nah, jadi sini untuk Dewi Maulidar itu harus jelas ya kita pendahuluannya, pertanyaan yang ditujukan. Kalau bisa itu direkam juga pertanyaan yang diajukan oleh siswanya. Ya, nanti teman-teman nanti minta aja simulasinya. Kita mau mengajukan pertanyaan, ada nggak pengetahuan tentang ini gitu ya. Kalau inti simulasi ya pemberi rangsangan, saya lihat dulu. Post test. Ada yang lain? Disimpan dan dibawa kemana-mana. Di sini ada yang sudah tahu apa itu jenis-jenis e-book? Oke, baik. Kalau misalnya saya lihat dari video ini di fase ini juga harus jelas stimulasi apa gitu.
Nah, kira-kira gitu Dewi Maulidar. Nanti simulasinya simulasi apa? Dijelaskan di sini. Cukup untuk micro teaching ini aja. Ya kalau untuk susunannya aja sih, saya udah setuju juga kalau dibuat seperti ini. Untuk Dewi Maulidar itu aja. Nanti diperbaiki sesuai dengan tulisannya. Kemudian di sini saya lihat remedial. Kalau misalnya ada mengurutkan, ini sesuai nggak ya? Analisis menjelaskan 371. Oke, baik. Ini sudah. Ya, untuk Dewi Maulidar itu saja mungkin kritik untuk eh, simulasi pertama. Berikutnya Lisliatul Firza ya. Lisliatul Firza. Oke, saya lihat dulu. Ini nanti diperiksa oleh teman-teman ya. Apakah KI-nya sesuai dengan KD? Saya nanti nanti periksanya nanti pas belakangan aja ini. Yang penting simulasi adalah kegiatannya ini. Yang simulasi pertama kegiatan ini ya. Kita waktu guru membuka pelajaran memberi salam sopan, guru mengecek rapid kelas. Oke, saya lihat. Oke, merapikan kelas ya. Absensi juga udah ya. Oke. Guru dan siswa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oh, ini ada nggak ya? Pengambilan kameranya bagus. Ya, ini kameramen ya, pakai kameramen. Nah, ini saya lihat di sini nggak ada nih. Ini kan lagu Indonesia Raya. Kemudian di awal pembelajaran dibuka dalam membaca Al-Quran. Oh, nggak ada ini. Jadi sarannya itu aja ya. Lisliatul nanti ini diperbaiki lagi RPS-nya semua sesuai ya kegiatannya dengan apa yang kita simulasikan. Kemudian kalau misalnya punya ide-ide atau improvisasi, memberikan persepsi, memberikan motivasi, itu bisa ditulis saja di RPP ini gitu. Ya, untuk simulasi pertama itu mungkin yang bisa saya saya saran untuk Lisliatul. Ini guru mengulang kembali materi minggu lalu, saya lihat. Ini saya skip aja. Sebelumnya udah saya lihat. Ini udah merespon ya. Ini peserta sudah ikut. Ini kameranya bagus ini. Di sini misalnya kalau misalnya mau penggunaan gadget ya, mungkin nanti merespon siswa untuk mungkin searching atau melihat materi yang telah guru berikan, itu juga bisa. Atau misalnya kalau misalnya siswa mau menyimpulkan, itu mungkin ada beberapa catatan kecil yang dibuat oleh siswa, tapi di sini saya nggak lihat siswa buat catatan kecil. Atau karena apa ini? Karena teman-teman aja ini ya. Nah, itu pakai pinjam handphone lagi. Simulasi ini seolah-olah memang benar-benar itu adalah siswa gitu. Ya.
Jangan sampai ada yang ribut sama yang ini gitu ya. Nanti ada penilainya. Jadi partisipan juga ada nilainya ini nanti. Nah, itu kalau dilakukan di kampus. Ya, kalau misalnya maaf kalau ada teman-teman yang mau menggunakan partisipannya yang lain. Jadi itu harap diperhatikan. Ya, jadi skenarionya dibikin seolah-olah emang sesuai ini dengan skenario yang kita bikin di RPP. Gitu lihat ya. Kemudian ya itu aja sih kalau sepertinya itu yang saat ini mau saya koreksi. Tayangan media tayangan ini maksudnya apa ini? Nah, ini dikoreksi lagi ya. Kemudian alat penambahan sumber belajar. Nah, ini satu lagi. Sumber belajar coba dipahami dulu definisinya. Sumber belajar itu apa? Karena di sumber belajar itu ada equipment-nya juga ada, ya, peralatan pembelajarannya juga ada. Jadi sumber belajar ini bukan berarti sumber referensi. Ya. Nah, ya nanti dia bikin sumber referensi. Ini juga sumber belajar semuanya, ya. Kelas juga sumber belajar. Jadi dipahami dulu sedikit tentang sumber belajar, ya. Oke. Instrumen nanti di simulasi kedua saya nilai lagi, tapi harapan saya diperbaiki dengan baik. Itu lihat dulu ya. Berikutnya Wahyu Feriza. Lihat dulu, bagus kameranya. Oh, ini ada simulasi Wahyu Feriza ya. Baik, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat. Pada hari yang berbahagia tentang jaringan dasar. Baik, Anda yang masih ingat topologi jaringan itu ada berapa? Baik, kalau yang masih Oke, ini untuk Wahyu Feriza. Wahyu Feriza peringkatnya oke. Ini udah saya koreksi ya, penomoran ini diperbaiki lagi. Misalnya kalau 31-nya apa? Ini disesuaikan ya. Nah, di kegiatan tadi nggak ada doanya. Baca doa ada nggak tadi? Atau saya terlupa? Sepertinya nggak ada ya. selamat pagi semua. Pada hari yang Langsung tentang ke materi. Nah, kalau misalnya pengen langsung ke materi, nanti ditulis aja di sini. Ya, ditulis aja di sini gitu. Nah, ini nggak ada. Kemudian, dipresensi oleh guru, peserta didik dipresensi oleh guru. Ini maksudnya gimana nih? Ya Wahyu? baik, kalau yang masih ingat di bos ini saja pada materi kita hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama itu indikator 3.1 yang mana isinya itu adalah Ini satu lagi, guru. Ya, perangkatnya harus dibawa. Misalnya buku atau absensi, ya pura-pura aja bawa kertas 1 lembar kayak atau gimana. Ya Wahyu ya. Ini harus diperbaiki untuk di simulasi kedua. Jadi perangkatnya itu jelas, jangan bawa handphone doang gitu. Spidol juga perlu. Apalagi ini di kelas tidak di kampus ya. dapat menjelaskan pengertian jaringan. Siswa peserta didik itu dapat menjelaskan konsep jaringan Oke. PAN, LAN, MAN, WAN dengan benar. Selanjutnya dengan verifikasi. Nanti Wahyu juga seperti tadi siapa punya Dewi ya. Sebelum saya Itu ditulis juga kegiatannya di sini, dibikin di subtitle juga bisa. Ya hampir semua nih, semua yang akan menjadi guru pada simulasi itu kegiatan-kegiatannya ditulis dibikin translate dibikin subtitle atau judul-judulnya. Jadi saya bisa juga gampang dan teman-teman juga gampang melihatnya. Oh iya, ini kegiatannya. Ya, jadi harus sesuai di sini. Ini jangan hanya sebagai tulisan aja RPP-nya. Gitu ya Wahyu ya. Oke.
Kira-kira itu aja mungkin yang bisa saya berikan saran. Untuk penilaian nanti perbaiki lagi, ini nilainya, ini tabelnya juga harus diperbaiki ya, tabelnya harus bagus dong ini. Kemudian standar dari RPP-nya juga harus diseragamkan lagi. Jadi seragamnya jelas, kemudian kegiatan pembelajarannya benar-benar sesuai dengan apa yang kita aktualisasikan di ruang kelas atau di ruang kuliah dengan teman-teman atau dengan saudara atau dengan partisipan yang lainnya. Ya, demikian mungkin untuk react saya atau review saya terhadap 4 orang yang melakukan simulasi. Kemudian untuk nilai gitu ya, untuk nilai-nilai dari simulasi ini nanti akan saya cek. Ya, akan saya cek, kemudian saya kumpulin beberapa penilaiannya apakah sesuai atau tidak. Begitu juga dengan teman-teman yang menilai, harap objektif sehingga bisa memperbaiki atau bisa menyarankan kepada kawan-kawannya, oh bagusnya kamu ngajarnya dengan cara seperti ini, kemudian metodenya seperti ini. Ya, kemudian model pembelajarannya bagusnya apakah dia problem based learning, apakah nanti dia discovery learning, scientific, dan model-model yang lainnya, sehingga bisa membantu kawan-kawan lain menyempurnakan ke simulasi kedua dan juga ke simulasi ketiga, dan itu terakhir. Ya, pada dasarnya semua udah bagus. Ya, sudah memberanikan diri membuat sebuah simulasi. Itu tidaklah gampang, tapi saya yakin di simulasi kedua semua akan lebih baik lagi. Ya, saya tutup untuk review 4 orang peserta pada Micro Teaching Unit 3 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.